semangat mengikuti BDR hari ini. Baik, ada yang tahu kita akan belajar apa ya hari ini? Ya, good job. Hari ini kita akan belajar kisah Nabi Lut alaihi salam. Nah, kakak-kakak, ada yang tahu nggak nih? Kisah Nabi Lut ini ada dalam Al-Quran. Al-Quran surat apa yo? Belum tahu? Nih, sudah bisikan ya. Dalam Quran surat Hud ayat 77 sampai 83. Nah, seperti apa hikmah yang dapat kita ambil? Nah, kakak-kakak disimak dulu ya. Yuk. Kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah putra saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Beliau pindah bersama Nabi Ibrahim dari negeri Babylon ke negeri Syam. Tetapi tidak lama kemudian, karena desakan penghidupan memaksa kedua nabi ini berpisah. Nabi Lut lalu menetap di sebuah negeri yang bernama negeri Sadum atau Sodom. Nabi Lut alaihi salam adalah utusan Allah yang diutus kepada suatu kaum yang disebut kaum Sodom. Kaum Sodom terletak di Bukit Al-Gawur dekat dengan Baitul Maqdis. Nah, kakak-kakak, kaum Nabi Lut ini mempunyai kebiasaan buruk. Mereka sering melakukan kejahatan. Mereka sering merampok, membunuh, dan menganiaya. Maksiat lainnya adalah para lelakinya menyukai lelaki. Sekarang kita sebut dengan nama homo, dan perempuannya menyukai perempuan atau kita sebut dengan nama lesbi. Kebiasaan ini dikritik oleh Nabi Lut karena dilarang oleh Allah. Inilah tugas Nabi Lut alaihi salam, yaitu membimbing umatnya ke jalan yang benar dan mengajak umatnya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Beliau sangat disiplin menggunakan waktunya. Waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah dan berdakwah kepada kaumnya agar kembali ke jalan yang benar. Nabi Lut alaihi salam berdakwah dengan santun, tapi sebaliknya kaum Nabi Lut justru tidak suka mendengarkan dakwah dan nasihat-nasihat Nabi Lut. Ketika Nabi Lut berdakwah kepada mereka, mereka selalu mengacuhkan dan tidak menghiraukan, bahkan mereka juga menentang yang didakwahkan Nabi Lut alaihi salam. Kesedihan Nabi Lut pun bertambah setelah mengetahui istrinya telah melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sedikit sekali kakak-kakak kaum Nabi Lut ini yang mengikuti ajarannya. Hingga pada suatu hari ketika Nabi Lut berdakwah kepada kaum Sodom, mereka berkata, "Datangkanlah siksaan Allah itu, wahai Lut, jika engkau orang yang benar." Karena kaumnya semakin memusuhi Nabi Lut, akhirnya Nabi Lut menyerahkan semuanya kepada Allah dan berdoa. Doa Nabi Lut ini terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 30. "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Permohonan Nabi Lut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengutus 3 malaikat datang kepada Nabi Lut alaihi salam dan mengabarkan akan ditimpa azab. Hal ini terdapat dalam Quran surat Hud ayat 81. Para utusan malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Akhirnya, pada
akhir tengah malam, Nabi Lut bersama 2 orang putrinya dan pengikut Nabi Lut yang taat berjalan cepat keluar kota. Kemudian ketika fajar menyingsing, bergetarlah dengan dahsyat bumi dan seisinya. Getaran itu lebih kuat dan hebat dari gempa bumi, dan juga diiringi angin kencang, serta hujan batu dari tanah yang terbakar, yang menghancurkan kota dan kaum Nabi Lut yang durhaka. Demikianlah kakak-kakak kisah Nabi Lut alaihi salam dan kaum Sodom. Kisah ini kakak-kakak dapat lihat dalam Quran surat Hud ayat 77 sampai 83. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Lut adalah: yang pertama, kita harus disiplin dalam menggunakan waktu. Yang kedua, kakak-kakak, kita tidak boleh mudah menyerah, seperti Nabi Lut alaihi salam yang tanpa kenal lelah berdakwah kepada kaumnya sampai Allah memberikan petunjuk. Yang ketiga, kita juga harus menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi kakak-kakak, tinggalkan maksiat, tinggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semoga kakak-kakak dapat mengambil hikmah dari kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.